jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Mana tepuk tangan dong. Masya Allah, alhamdulillah. Masih dari Padang Arafah yang luar biasa berkahnya. Dan tadi kita sempat ada pertanyaan dari Ilham. Cuma kepotong. Mungkin jamaah yang di rumah ingetin lagi nih Ilham. Kenalin lagi namanya. Ilham. Nah pertanyaannya adalah, apakah saya boleh beramal dengan terpaksa karena pengen dilihat orang-orang? nah ikut-ikutan. Ikut-ikutan. Nah gitu, itu aja Ilham ya. Itu aja. Makasih banyak, tepuk tangan dong buat Ilham. Boleh duduk. Mau kemana? Kenapa mau kemana? Tadi dari sini. Jawabannya boleh. Boleh. Kenapa boleh? Seorang anak sekolah memamerkan ibadahnya, bahkan puasanya tanda tangan. Pak Imam tulis penceramahnya, Sholatnya. apa judulnya? Absen. Itu sebagai latihan. 1, 2, 3. Latihan. 1, 2, 3. Latihan. Boleh. Kenapa tidak? Yang masalah itu kalau dalam hal ini, mohon maaf, menyusahkan diri kita. Ikut-ikutan boleh sepanjang mampu. Lihat orang bersedekah, dia sendiri banyak utang. Jadi ada baiknya tetap melakukan semampunya, sebisanya. Karena ada amalan yang boleh dilakukan anak SD, tapi ada juga amalan yang tidak boleh dilakukan anak SD. Mau tahu? Mau, apa itu? Amalan yang dalam artian, mohon maaf, Apa itu? bawa mobil, Oh. nyetir, kan ada ukuran usianya. Bener. Menikah, ada batas usianya. Iya. Jadi sebagai latihan boleh, nggak latihan. apa-apa. Ada anak rajin kalau ada gurunya, Oh, iya. apalagi ya menantu. Woi, kalau salat di rumah mertua. Di rumah mertua. Ini Ustadz lagi sholat di rumah mertuanya. Coba. Bukan Ustadz saya lah, Ya, Ustadz ceritanya. Maulana. Ada orang praktek. Ya Ustadz Maulana ini. Allah Akbar. Kenapa? Karena ada mertua. Ada mertuanya. Mertuanya jadi makmum. Karena mantunya Ustadz. Tuh. Jadi ini tidak masalah. Karena sebagai penilaian juga tidak apa-apa. Iya. Dan memang harus. Sekarang orang mau menikah, tahu nggak? Menyerahkan CV. Oh gitu. Beda lagi ya. Sekarang Kalau dulu nyerahin duit. CV dulu. Oh CV dulu. Baru dia apa namanya tuh? Mempresentasikan. Dia mempresentasikan. Apa? Mempresentasikan. Iya. Ya itulah. Ini gini, saya kerja di sini, saya mampu begini. Itu tidak masalah. Bahkan sekarang cek kesehatan. Oh gitu. Bahkan ada namanya sekarang di kantor KUA itu ada namanya pelatihan. Jadi benar-benar detail sekarang. Nah, pembelajaran lagi buat kita. Pernah nggak sekolah? Pernah lah, masa nggak sekolah? Di sekolah ada namanya salat. Kan salat imaduddin, salat itu tiada agama. Tapi buat anak-anak, salat adalah nilai agama. Oh, kalau nggak sholat nggak dinilai pelajaran agamanya. Jadi nggak ada masalah. Belajar. Jadi buat Ilham. Mana Ilham? Mana Ilham tadi? Oh, Ilham sudah tidak ada. Masih ada itu, Mana? masih ada Iya. itu. Ilham udah nggak ada aja, enak aja sembarangan. Jadi pembelajaran besar kita bahwa itu boleh-boleh saja sebagai boleh. latihan pembelajaran, dan alhamdulillah menampakkan kebaikan supaya juga dinilai. Tidak ada masalah. Waktu ada gurunya bersama dengan orang baik, terpaksa dia tidak minum. Ada sahabat, saya tidak berani minum karena ada Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, itu adalah bentuk penghormatan, memuliakan. Masya Allah, udah ya. Oke, kita lanjut lagi. Ilham, udah jelas ya. Nanti kalau mau tanya-tanya private, duduk aja di sebelah Ustadz Iblis. Oke, kita kasih kesempatan lagi. Yang mau nanya, angkat tangan, ayo. Boleh. Ih, sebentar. Saya mau cari yang unik-unik. Ini unik, rambutnya beda sendiri. Ya, bang, gitu. Dia kayak anak ayam SD. Kayak anak ayam SD yang disemir-semirin, dia kasih sepuan. Yuk kita kenalin dulu yuk. Ayo. Wih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Putra, jemaah dari Bandung. Dari Bandung. Iya. Mau tanya dong Ustadz? Iya. Banget ini tasbihnya. Iya. Gede banget. Ya Allah. Kemarin nyampe sini. Ini udah kecil, kemarin nyampe sini. Ya. Mau tanya Ustadz? Ya, silakan. Buat kita nih misalnya lagi ibadah, terus nggak sengaja kita posting.
Apakah itu termasuk kita pamer ibadah atau bukan? Iya. Lalu kalau apakah itu harus juga kita hapus dari medsos kita? Iya. Jangan dihapus. Apalagi nge-like udah 5.000, 6.000. Jangan, itu bagian dari pekerjaan. Konten kreator itu kan pekerjaan, bagaimana bisa mendapatkan supaya ada Salah sih, orang nanya Ustadz pasang diomelin iklan di gitu. situ. Iya Justru kan? Ngomelin kan. Ya, Nih pulang aja. Nggak usah diomelin. udah ya. Udah sih itu aja. Dimarahin senutanya sini mah. Nggak dikasih tahu. Gimana? Udah Ustadz, makasih. Iya, makasih ya. Makasih, jadi Pak. kepada konten kreator. Tepuk tangan dong buat Abu Tra. Saya justru Iya. salut kepada mereka. Ada sosial medianya, tolong tidak apa-apa, dikembangkan. Dakwah itu sesuai zamannya. Amin. Nabi Musa dengan tongkatnya, Iya. Nabi Isa dengan menyembuhkan penyakit. Karena sesuai zamannya. Rasulullah SAW salah satu mujizatnya adalah Al-Quran. Karena di saat itu adalah syair-syair. Nah, dalam arti yang sekarang kita berdakwah sesuai dengan medianya. Medianya. Ya medianya kita ini berdakwah di Islam Tindak lewat Betul, TV. lewat Ya TV. setiap hari tayang di Trans TV. Betul. Jam 5 sampai setengah 7. Betul. Itu tayang tiap hari loh. Udah 14 tahun loh. Itu ria nggak sih? Sombong nggak sih? Enggak. ya? Itu menampakkan bahwa ini apa-apa ditampakkan. Oh, gitu. Tidak apa-apa ditampilkan. Iya, iya. Justru tampilkan yang terbaik. Ya, sebagai sarana dakwah. Dan itu konten kreator. Mohon maaf ya. Kalau ada jualan itu pasti dipasangkan banner. Banner. Ya itu iklan. Banner. Ya, Banner itu. biasa aja banner. Kalau saya- banner. Banner. Sosokan bahasa Inggris. Soalnya saya itu kan jadi tidak apa-apa pasang iklan, tidak apa-apa. Acara kita ini Islam Tindak bisa Iya. tayang lama 14 tahun di Trans TV karena ada banyak iklan masuk. Iya bener. Jadi tidak apa-apa. Tapi bukan banner juga sih. Iya. Iklan kan, bukan iklan masuk. Pak, ada yang bikin yang masukin di blog di tempat Masya kita, Allah. dia beli tayangan kita kan seperti itu. Masya Sampai Allah. Islam Tindak kan dibeli di Malaysia. Iya bener, tayang juga di Malaysia. Iya, tayang juga di Malaysia abis maghrib. Habis maghrib. Ini Masya Allah luar biasa. Begitu ya Putra ya. Jadi Putra nggak usah Nggak apa-apa. dihapus. Nggak Justru usah. tambah semangat. Iya. Mohon maaf ya, kalau ada yang nyinyir, tenang aja. Orang iri karena ada kebaikan kita. Saya- Tidak akan mungkin orang iri kalau kita tidak punya kebaikan. Bener. Masa ada orang iri, aku cemburu, dia jelek. Nggak mungkin kan? Iya. Aku cemburu karena ada dia Bener. kaya. Aku cemburu dia miskin. Iya nggak mungkin. Aku cemburu dia banyak penyakit. Tidak ada kan? Orang cemburu karena ada kelebihan. Bener. Kata guru saya, sepanjang kalau kau mau tahu apakah kau berhasil atau tidak, lihat ketika ada yang iri sama kamu. Betul. Nah, tapi juga bisa banyak dilihat. lagi. Ah. Mulana pecicilan. Pecicilan. Banyak gayanya. Terus Bapak bilang apa? Aku cuma ini terserah apa yang kau omong. Yang terus? penting saya sudah di Trans TV. Kita lanjut lagi jamaah ya. Kita mau kasih kesempatan lagi, mau nanya lagi, boleh silakan angkat tangan. Ayo. Saya mau dari cewek ya. Ini teteh, baju teh boleh teh. Nah, wih ini keren nih. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Salam, silakan masuk. Izin bertanya Ustaz. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marni Nurbayati. Ini nih Ustaz, saya kan punya tetangga nih. Kebetulan kudarola anak itu yatim. Oh, Iya. mengelola anak yatim. Ya. Anak yatim dikelola. Bukan itu. Diolah. Dirawat. Dirawat. Dan saya sering mengasih makanan berupa makanan ataupun uang. Dan kebetulan itu udah program dari keluarga kami setiap bulannya gitu. Nah, bahkan anak-anak yatim itu kami sering ajak main juga gitu. Masya Allah. Tapi udah kayak anggap anak sendiri aja iya, ya. tapi di sisi lain tetangga saya ada yang ngeliatin kayak nyindir gitu loh ya kayak nyindir gitu ya. Bikin kesel. Bikin kesel dan juga ya curiga juga lah mungkin katanya. Mana tetangganya itu? Iya. Ada curiga juga. Itu mah katanya pingin itu aja lah, pingin dilihat orang mungkin seperti itu. Nah itu gimana Ustaz tuh? Oke. Ayo dijawab Ustaz. Mereka tidak tahu kemuliaan memuliakan anak yatim, merawat anak yatim. Ketahuilah dia akan bersama dengan Nabi segini, dekat banget. Dan memberi makan orang itu pahalanya 40 hari loh. Masya Allah. Kalau anak-anak itu ngaji, kita dapat pahala. Amin. Dan dia masuk dalam tubuhnya selama 40 hari itu makanan. Sehingga mendapatkan kemuliaan yang besar. Dan ingat, memuliakan anak yatim itu melembutkan hati. Jadi kalau ada orang keras hatinya, silakan pergi santuni anak yatim. Salah satu bentuk melembutkan hati. Nah, kalaupun ada orang nyinyir karena dia tidak tahu. Benar. Kalau mungkin kalau saya sih gini, libatkan dia.
Kadang orang kan nggak kenal, Tak nggak kenal. tahu siapa kita gitu. Tak ya. kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Tak cinta maka tak aruf. Aruf. Iya. Jadi gini, sebenarnya seperti ini mungkin perlu diajak aja. Mana? Itu di belakang teman. Perlu diajak. Jadi diajak aja, dilibatkan. Mungkin waktu menyajikan makanan belinya tidak sama dia. Oh. Harusnya belinya sama dia. Ada dia jualan gitu. Karena dia jualan juga. Jadi ada baiknya kita tetap berbaik sangka. Tapi memang gitu. Ya. Kadang-kadang ada namanya tetangga gila urusan. Sama kayak teman saya Ustadz gila urusan. Siapa itu? Ada tugas mutawif diambil, tugas apa diambil. Sampai administrasi buat visa sama tiket kereta kereta cepat diambil dia pegang juga. Itu siapa? Ada namanya Haji Muhammad Nur Maulana. Itu kayaknya saya kenal. Kalau dia tidak bergerak ngantuk dia. Pantes. Iya. Oke, kita lanjut. Makasih banyak Ustaz jawabannya Teh Marni, makasih banyak. Sekarang kita lanjut. Berapa Ada jaket titip ya, Bang? doa dari jamaah. Sebentar, saya coba lihat dulu. Nah, ini udah dikirimin ke saya soalnya. Titip doanya dari @Bayu Aji Purwana. Bayu Aji Purnama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu saya menjadi korban syirik orang lain karena usaha warung makan sampai pada akhirnya ibu saya merasakan sakit yang tak kunjung sembuh. Oke. Ustadz minta doanya ya untuk ibu saya. Ya namanya Witi Raswiti. Oke. Binti Karta Rukatma. Semoga disembuhkan dari sakitnya dan dijauhkan dari orang-orang yang syirik. Amin. Sebelum saya bacakan doa, ingat ya, orang yang kena sihir atau syirik atau apapun, kedengkian orang dengki, kalaupun dia wafat dia mati syahid. Jadi gini, mohon maaf harus saya sampaikan, sebaiknya ibu banyak namanya tolak bala. Banyak-banyak bersedekah. Sedekah itu menolak bala, menolak bencana. Jadi ada baiknya itu yang pertama sedekah. Kenapa orang kalau sakit pergi ke dokter? Salah satunya adalah ikhtiar untuk bersedekah sama dokter, Masya Allah. sama apotik, Iya. sama perusahaan obat dan sebagainya. Dan situ pasti ada banyak pegawainya. Tapi tidak ada penyakit tanpa ada obatnya, pasti ada obatnya. Tolong ada bagusnya baca nama amalannya. Baca sebutkan nama Ashabul Kahfi atau sebutkan nama Allah 17 nama Allah di dalam satu ayat, yakni ayat kursi. Oh, Masya Allah. Ya, Oke, terima kasih banyak Ustadz. Ya, kalau nama Ashabul Kahfi Muksaminan Tamdian Martunis Nunis Saribunis Sunuanis Paliak Tatiunis. Masya Allah. Catat, udah hafal? Nanti saya catat. Saya playback nanti. Oke, kita doa dulu deh buat Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Witi Raswiti binti Kartaruka Ratma. Bismillahirrahmanirrahim. Alim. Lindungi dari segala macam bahaya yang ada di langit dan segala macam bahaya yang ada di bumi. Amin. Ya Allah, anugerahkanlah kemuliaan, anugerahkanlah keberkahan dan berikanlah perlindungan. Panjangkanlah umurnya dengan umur yang berkah. Amin. Anugerahkanlah usahanya usaha yang baik. Amin. Ya Allah, jauhkanlah syirik, jauhkanlah iri hati dari orang yang iri padanya. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, buat jamaah Islam itu yang ada di rumah jangan kemana-mana dulu. Setelah kita lanjut lagi ya, masih di episode spesial Islam itu Indah dari Mekah ya. Pokoknya kita akan segera kembali setelah satu ini tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Jamaah, oh jamaah, jangan kemana-mana ya. Pokoknya ikutin kita terus ya saat di Mekah ya. Alhamdulillah.